Sebelumnya izin bertanya, Bu, nama Ibu? Nama saya Nadia Suryati Batubara, sarjana pendidikan. Kalau sudah selesai, pulang ini ya. Bismillah. Iya, Apanya, Bu? Nik, NIP NIP. 1967. 19, Bu. Iya, 1967 0823 0823 1994 1994 01 01 2001. 001. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Bu, pelajaran seperti apa yang banyak disukai oleh siswa? Menurut pengamatan Ibu ya, tapi tentunya yang lebih mengetahui itu kan guru kelasnya. Tapi sesuai dengan pengamatan yang Ibu lihat, siswa itu paling senang ketika adanya pelaksanaan praktek ya. Ada praktek kerja, artinya mereka itu kerja nyata di lapangan, baik itu dalam kelas melakukan hal-hal yang berupa proyek, itu yang menyenangkan bagi siswa. Berarti membuat Belajar kreativitas. aktif ya, membuat kreativitas baik dari barang bekas atau dari kertas, dari mana sajalah yang bisa dimanfaatkan ya. Menurut Ibu, bagaimana keaktifan siswa baik di kelas maupun di lapangan? Mereka aktif di kelas dan di lapangan sesuai dengan gurunya ya. Kalau gurunya memang aktif, kreatif, siswa itu juga akan aktif dan kreatif. Nah, karena guru merupakan contoh bagi mereka dalam dan luar kelas ya. Nah, tapi kalau gurunya datang terlambat, bagaimana siswa mau aktif? Nah, seharusnya kalau siswa mau aktif itu didatangkan dari gurunya dulu, dari contohnya yang paling nyata di depan mata mereka ya. Saja kalau masalah keaktifan. Selanjutnya, Bu, apakah ada prestasi yang pernah diraih oleh siswa termasuk terutama kelas 6B, baik itu prestasi akademik ataupun kreativitas yang pernah mereka buat? Kalau prestasi yang diraih oleh siswa dari segi akademik belum pernah. Kreativitas juga belum pernah, karena belum pernah dibuat ajang ya. Tapi di olahraga ada. Pernah mereka mendapatkan juara 1 dalam lomba lari. Tingkat apa, Bu? Tingkat kota Padang Sidempuan. Nah, dan sekolah kita ini mendapatkan peringkat nomor 1 juara kebersihan sekolah tingkat SD dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Nah, kan setiap tahunnya Dinas Pendidikan itu melaksanakan kegiatan yang berupa penelitian kepada sekolah-sekolah tentang kebersihan. Itu cara diam-diam itu. Datang penilai dari dinas itu diam-diam datangnya, kita tidak tahu. Nah, alhamdulillah kita sudah 2 tahun berturut-turut mendapatkan juara 1 dalam kebersihan tingkat SD. Nah, prestasi siswa itulah lari pernah. Kalau yang akademik belum. Akademik belum. Terus terang aja belum pernah kalau masalah akademik. Kalau itu kan, Bu, untuk yang saya tanyakan untuk khusus kelas 6B. Kalau untuk keseluruhan ada, Bu? Mengenai prestasi. Iya. Artinya kalau prestasi bidang akademik belum pernah. Iya. Karena kalau masalah prestasi itu kan bersaing di tingkat cerdas cermat, tingkat SD ya. Olimpiade O2SN itu yang mendapatkan kesempatan untuk meraih juara itu kebanyakan sekolah swasta ya. Kalau juara itu kan ia didukung dari segi ekonomi juga termasuk ya. Kalau masyarakatnya ekonominya mapan, tentu sumber daya makanannya juga terpantau. Kalau di sekolah kita ini masalahnya siswa yang ada di sekolah ini adalah dari ekonomi menengah ke bawah, yang pada umumnya kebanyakan orang tuanya narik beca, ibunya nyuci. Nah, jadi kalau masalah gizi masih kurang. Kalau siswa yang kurang gizi tentu
untuk mendapatkan prestasi akademik secara umum ya, secara umum itu susah untuk diperoleh ya, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran yang waras. Nah, itu ya. Oke Bu, selanjutnya bagaimana ketersediaan media pembelajaran yang ada di sekolah kita ini Bu? Masalah media pembelajaran ketersediaannya itu cukup lengkap. Nah, kalau guru mau mengajar menggunakan media elektronik, laptop ada, infokusnya juga sudah tersedia di kelas masing-masing. Kemudian alat peraga yang lain seperti buku untuk peraga IPA, matematika ada semua di perpustakaan. Terus kalau penggunaannya sudah sering dilakukan Bu atau tergantung gurunya saja? Tergantung gurunya. Kepala sekolah sudah memberikan motivasi supaya semua itu dimanfaatkan. Ya, ada guru yang sudah melaksanakan, tapi ada juga yang dia hanya mengajar sesuai dengan versinya sendiri, gitu ya. Kan guru itu banyak orangnya, itu banyak karakternya, berbeda-beda. Oke, selanjutnya Bu. Oh, tadi udah ada ya Bu, bakatnya yang memenangkan lomba lari gitu kan. Oke, selanjutnya Bu, bagaimana kesiapan siswa menurut Ibu untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya? Contohnya untuk masuk MTSN atau SMP gitu Bu, untuk yang kelas 6. Sesuai dengan yang lalu ya. Ya. Ini kan berhubung masih tahun ajaran baru, minat para siswa kelas 6 ini kita belum tahu arahnya kemana, ke sanawiyah atau ke SMP, kita belum tahu. Tapi kalau tahun yang lewat, kebanyakan siswa di sekolah kita ini berminat ke sekolah MTSN. MTSN ini Bu? Iya. Nah, kemudian ada yang ke SMP 4, SMP 3. Karena itulah sesuai dengan zonasi ya. Mereka antusias untuk melanjutkan sekolah mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Kira-kira dari tahun lewat lah Bu, ada tuh Bu yang nggak lanjut sekolah gitu Bu? Oh, itu banyak. Terbukti dari mana? Terbukti dari mereka tidak mengambil ijazahnya. Ya, ijazah itu diambil selama ini sudah berapa tahun ya. Ketika diminta oleh sekolah kelas 3 SMP ya, baru dia datang minta ijazah. Itu ya. Dan yang tertinggal ijazah yang ada masih ada. Berarti dia itu tidak melanjut sekolah. Tuh, dari situ kita mengetahui bahwa memang siswa itu tidak lanjut sekolahnya. Kira-kira kalau boleh tahu Bu, sekitaran berapa persen lah Bu yang nggak lanjut sekolah atau yang nggak ngambil ijazah? Oh, kalau persentasenya memang rendah. Ya, paling juga 2%. Ya, dari 60 ya cuma segitu, cuma 2%. Bu, yang terakhir, pernahkah ada orang tua dari yang khususnya Bu dari kelas 6B yang datang ke sekolah untuk menanyakan perkembangan belajar anaknya ataupun kendala yang anaknya alami selama sekolah? Nah, ini sebenarnya yang susah ya. Orang tua di sekolah kita ini pada umumnya mereka sepertinya menyerahkan anaknya sepenuhnya ke kita di sini ya. Kurangnya kerjasama antara orang tua dengan guru. Seharusnya memang itu guru dan orang tua itu kerjasama untuk membina anak-anaknya. Tapi mereka itu sepertinya udah percaya begitu saja kepada Kalau sekolah udahlah gitu. Iya, berarti kurangnya pengertian ya, masih kurangnya perhatian daripada orang tua terhadap siswa sekolah ini. Biasa itu karena apa? Karena orang tuanya sibuk mencari makan, cari nafkah. Ya, kalau mereka sudah antar anaknya ke sekolah, sudahlah itu urusan daripada guru. Nah, itu aja prinsipnya sekarang itu yang salah. Itulah yang harus kita bina sebenarnya, kita sampaikan, kita adakan rapat bahwa kita rapat dengan orang tua siswa, tolong pantau anak-anak ibu di rumah dan koordinasikan dengan pihak sekolah apabila terjadi sesuatu hal yang tidak kita diinginkan atau tentang pelajaran, boleh kita koordinasi. Itu yang kami sampaikan. Tapi sampai sekarang ini kayaknya masih 0,1% lah yang ada seperti itu. Nah,
Itu kenapa terjadi? Karena terpengaruh dari kesibukan orang tua untuk mencari nafkah tersebut. Karena mereka itu kan dari golongan menengah ke bawah. Nah, kalau sudah sekolah saja anakku sudah syukur, aku sudah bisa mencari uang untuk sekolah mereka begitu. Berbeda dengan orang-orang tua di sekolah yang lain yang memang high class ya, itu orang tuanya sudah memang duduk diam di rumah hanya untuk mengurus rumah tangga, melihat perkembangan anaknya. Nah, ada sesuatu hal yang kurang dia pasti tanyakan kepada gurunya. Tuh, ya, kooperatif dia. Jadi kalau sekolah kita ini hal seperti itu masih jauh. Ya, Udah Bu, itu aja. itu aja. Iya, makasih. Ya, sama-sama. Lancarlah sekolahnya ya. Iya, amin.